Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sekarang kita akan memikirkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua, dan kita akan membaca ayat 13 sampai ayat 15. Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik bacaan ini. Kalau kita memikirkan, kata Mesir menjadi satu istilah kata yang perlu kita pikirkan. Tetapi yang menjadi sesuatu pertanyaan yang sangat besar, supaya kenapa apa yang difirmankan oleh firman Tuhan, dari Mesir kupanggil anakku. Tetapi untuk dari Mesir anakku kupanggil, maka Maria dan Yusuf harus menjadi buronan karena Herodes. Tampaknya seperti dia kalah di dalam pamor, kalah di dalam keberanian, sehingga harus melarikan diri, bukan? Lalu yang kedua, bukankah pelarian menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan? Menjadi orang buronan di dalam ketakutan? Natal apa ini? Herannya, semua ketakutan, kengerian, apa yang kita pandang sebagai aib dan malapetaka, justru Tuhan yang desain supaya digenapi. Ini bagaimana nih? Ya, maka makin kita pikirkan, saudara, jujur secara manusia kita makin tidak suka terhadap Natal itu. Jujur secara natur manusia kita makin tidak suka mengenal Tuhan itu. Kalau model begini siapa yang mau? Itu sebab kalau kebenaran yang diberitakan, kesejatian Alkitab yang diberitakan, semakin banyak orang lari dari Alkitab. Ya, satu orang bapak dengan lugunya. Ya, saya tahu dia punya maksud yang baik. Pak, kalau bicara begitu terus nanti pasti orang nggak mau jadi Kristen. Mana mau orang jadi Kristen? Kok kayaknya ngeri amat? Ya, kita mesti bicara yang enak-enak dong supaya orang jadi Kristen. Waduh, saya pikir ya, kalimat ini menarik. Kita bicara yang enak-enak supaya orang jadi Kristen. Lalu kita mesti mengabaikan kebenaran. Pantas Yesus ngomong, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tinggal sejauh mana Anda berani menyatakan kebenaran. Nah, ini akan jadi sebuah pertarungan, saudara. Karena hidup adalah sebuah pilihan sulit yang harus kita lakukan. Di mana setiap ketetapan Tuhan harus digenapi. Maria dan Yusuf terlibat di sana. Nah, mari kita lihat satu skenario yang sangat hebat yang dilakukan oleh Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Nun jauh di sana. Di dalam sejarah, saudaraku, ketika Tuhan menjanjikan kepada Abraham bangsa dan keturunan, tetapi dia mengatakan bahwa satu waktu keturunan Abraham akan menjadi orang buangan di negeri asing. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13. Jadi sejak zaman Abraham kalimat ini sudah ada. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Secara turun-temurun kalimat itu sudah diucapkan menjadi bagian di dalam keturunan Abraham. Akan menjadi orang asing di satu tempat, di negeri yang bukan punya mereka. Lalu mereka akan diperbudak.
Kadang kita mulai berpikir, bukan, buat apa Tuhan menjanjikan kepada Abraham keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut, tetapi keturunan itu akan menjadi budak di satu tempat. Buat apa Tuhan berkata bahwa Abraham keturunanmu adalah dariku, kulindungi dan seterusnya. Di mana perlindungan Tuhan? Jadi janji Tuhan kepada Abraham itu aneh sekali, penuh dengan cacat dan kelemahan. Katanya bangsa pilihan. Katanya dilaga Tuhan. Katanya biji mata Tuhan. Lah kok jadi orang tawanan? Bagaimana mau mengerti ini? Saudaraku, menyelusuri Alkitab sekali lagi makin menciptakan banyak kebingungan pada diri kita. Tetapi menemukan kebenaran dan mengerti, itu sangat memerdekakan hidup kita. Itu akan membuat Anda kuat di dalam hidup ini. Mampu untuk melihat apa yang terjadi, menikmati dan menjalani di dalam iman yang tangguh. Itu akan membuat kita tegar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Nah, ini akan menjadi pertarungan yang serius dalam hidup orang percaya. Oleh karena itu mari kita mulai melihat bagaimana Tuhan menyatakan janji kepada Abraham, tetapi memberikan satu pesan bahwa satu waktu 400 tahun akan menjadi budak. Ironisnya. Ini bangsanya belum berwujud, budaknya sudah di depan mata. Mau apa ini? Belum kelihatan besarnya seperti bintang di langit, pasir di laut, tapi janji jadi budak sudah ada. Mestinya kan tidak boleh masuk paket dong. Tapi Tuhan masukkan paketnya. Yuk nggak bisa bilang pilih, Tuhan, aku mau diberkati, tidak mau diperbudak. Kalau diperbudak itu bukan anak Tuhan, itu gembel, itu orang kalah, itu pecundang, kan begitu toh? Pasti itu kalimat kita. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana perjalanan itu menjadi sangat amat luar biasa. Nah, saudara-saudaraku, ketika kalimat itu diucapkan kepada Abraham, bagaimana di tengah-tengah pergumulan kehidupan Abraham itu menjadi tidak sederhana. Dan bagaimana kemudian itu menjadi satu realita yang sangat sulit. Janji kepada Abraham. Oleh karena itu, ketika kemudian cerita Yakub punya anak, lalu anak ini saling iri satu dengan lainnya, dan ringkas cerita, Yusuf yang mestinya dibunuh, dijual jadi budak ke Mesir. Maka pergilah Yusuf ke Mesir bukan karena kemauannya, tapi karena dijahati oleh saudara-saudaranya. Sampai di Mesir, saudaraku, yang menarik. Yusuf menjalani perjalanan hidup yang spektakuler, bagaikan dongeng yang sulit dipahami. Ia sukses di rumah Potifar, tetapi tetap memelihara kesucian hidupnya. Pemeliharaan akan kesucian hidup tidak membawa Yusuf ke istana, justru ke penjara. Ini lain lagi ya. Ini buat apa melayani Tuhan kalau begini? Orang lempeng jujur malah masuk penjara. Coba kalau dia akal-akalan dan dia setuju semuanya, pasti dia akan mengalami hidup bahagia, bukan? Tetapi Yusuf sekarang terlempar di penjara. Namun dia tidak pernah mencela Allah. Ia bersyukur untuk tetap apa yang terjadi. Hidup menjaga kekudusannya. Dan di penjara, ia menjadi orang yang dikasihi oleh kepala penjara. Dan kemudian Tuhan memberi hikmat pada dia. Sehingga ia mengartikan mimpi juru minum raja yang ada di sana dan juru roti raja yang masuk penjara. Dan ia tidak pernah tahu kalau kelak kemudian itu membawa dia ke istana. Sampai di istana, ternyata Yusuf tidak berubah wataknya. Menjadi menarik sekali. Ia tetap menjadi orang yang sangat rendah hatinya. Itu sebab ketika saudara-saudaranya, karena ternyata kelaparan juga melanda tempat mereka, harus cari makan. Kemana? Ke Mesir. Kita sudah sama-sama tahu cerita itu. Waktu mereka tahu itu Yusuf, takutnya setengah mati. Habislah kita. Karena kita yang menjual dia. Tapi tahukah saudara apa yang diucapkan oleh Yusuf? Memang kalian mereka-reka perkara jahat bagiku. Tetapi ketahuilah, Tuhan memang mau aku mendahului kalian untuk menyediakan kehidupan bagimu. Itu sebab aku ke Mesir. Perhatikan kalimat saya. Itu sebab aku ke Mesir. Karena Tuhan mau aku menyediakan kehidupan bagimu. Yusuf memeluk semua saudaranya. Saudaranya kaget setengah mati. Mereka pikir mereka mati. Tapi yang mereka dapat hidup. Mereka pikir balas dendam. Tetapi cinta kasih. Mereka pikir kehancuran. Tetapi pengharapan. Lewat apa? Kelaparan. Lewat apa Yusuf ada di Mesir? Dia bukan diutus oleh satu badan misi yang bernama Yakob Mission. No. Dia pergi ke sana karena dijual. Budak. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kemudian pada waktu Yakob tahu Yusuf masih hidup. Lalu mengajaknya ke sana. Saudara-saudaranya bilang, marilah ayah. Yusuf masih hidup. Yakob tidak percaya. Yakob kesal.
Yakub jengkel karena sebetulnya saudara-saudaranya ini sudah pernah mengambil Yusuf dari kehidupan Yakub. Itu sebab dia tidak mau. Saudara-saudara, Yakub tidak mau? Ya. Kenapa? Karena dianggap itu bohong. Tetapi ketika diyakinkan bahwa betul Yusuf telah di sana, maka Yakub melihat keseriusan anak-anaknya. Ia segera bergegas dan ingin pergi untuk menemui anak-anaknya. Tetapi saudaraku, rasa takut menghantui Yakub. Kenapa? Karena Yakub ingat kakeknya berkata, satu waktu engkau akan jadi orang asing, diperbudak di negeri asing. Dengan segera Yakub berpikir, jangan-jangan ini akan menjadi kenyataan berangkat ini. Karena dia melihat keberangkatan ini adalah sebuah keberangkatan aib. Aib pertama, ia harus berangkat karena kelaparan. Aib kedua, ia harus bertemu anaknya yang ternyata hidup, tapi ditipu oleh anaknya yang lain. Ini jadi semacam ironi dalam keluarga. Haruskah pergi? Toh dia bisa panggil Yusuf kemari, bisa kirim makanan kemari, toh nggak harus pergi ke Mesir. Oleh karena itu Yakub dalam kegelisahan cukup mendalam. Karena itu saudara, pada waktu kita membaca di dalam Kejadian pasal 46, ini menjadi menarik sekali. Maka di dalam Kejadian 46, Tuhan mengatakan sesuatu yang sangat hebat kepada Yakub untuk menjamin supaya Yakub jangan takut pergi, ya, supaya Yakub tetap berangkat. Maka Tuhan menggaranti terhadap Yakub apa yang nanti akan terjadi. Tuhan berjanji akan melindunginya, Tuhan berjanji akan menjagainya. Maka dikatakan begini, 46 ayat 3 dan ayat 4. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Allah yang berkata kepada Abraham, jangan takut pergi ke Mesir. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Kenapa takut? Karena kalimat itu memang membuat Yakub takut. Kalau tidak ada ucapan turun-temurun dari kakeknya Abraham, turun ke ayahnya Ishak, yang gak akan ada masalah ke Mesir. Dengan segera dia akan gembira dan lari ke Mesir karena anaknya Yusuf sudah hidup kembali, bukan? Lalu kenapa Tuhan harus bilang dia jangan takut? Karena memang dia takut. Kenapa takut? Karena ia sudah mendapatkan warisan itu. Satu waktu kita akan jadi orang buangan di negeri asing. Ketakutan itu ada pada seorang Yakub. Ingat tadi, situasi yang membuat dia pergi, situasi yang tidak menguntungkan. Masa dia harus meninggalkan negerinya? Tetapi karena Tuhan sudah menjaminnya. Dan ada situasi yang tak bisa dielakkannya. Kerinduan yang besar terhadap anak yang sangat dicintai. Yusuf membuat dia harus berangkat dan mengayunkan langkahnya. Maka saudaraku, pergilah Yakub ke Mesir dengan seluruh keluarganya. Karena ada Yusuf di sana. Tetapi sekalipun Yusuf di sana, mereka tidak akan pergi ke sana dan tinggal di sana kalau tidak ada kelaparan di negerinya. Jadi Tuhan mendorong Yakub dari dua arah dan Yakub tidak bisa menghindarinya. Maka berangkatlah Yakub dan keluarganya, pergilah mereka ke Mesir. Tuhan menepati janjinya. Tuhan memelihara orang Israel di Mesir. Kalaupun kita jawab iya, tetapi jadi ironis juga. Di mana pemeliharaan Tuhan? Lalu dikatakan, aku akan membawa engkau kembali. Ingat, kata engkau tidak menjadi personal terhadap engkau Yakub, tapi Israel as a nation, sebagai sebuah bangsa. Tetapi menjadi pertanyaan kita, kenapa harus diperbudak di sana? Saudara, Keluaran mencatat 430 tahun. Dikatakan kepada Abraham 400 tahun. Kenapa ada selisih 30? Kemungkinan paling besar itu adalah include dengan perjalanan Yakub dan masih ada generasi pertama yang mengenal Yusuf. Baru generasi kemudian yang tidak tahu Yusuf dan tidak tahu berterima kasih sama Yusuf lalu mulai memperbudak mereka. Nah, di sini kita mulai melihat saudaraku yang kekasih. Bagaimana regenerasi Yusuf sesudah selesai? Tidak lagi orang ingat. Firaun yang naik tidak mau tahu siapa Yusuf. Yang dia mau tahu cuma satu, orang Israel semakin banyak dan mereka ini orang asing. Jadi harus ditekan. Karena itulah mereka diperbudak supaya tidak tambah banyak. Tetapi celaka, makin ditekan, tetap saja mereka tambah banyak. Nah, ini jadi masalah yang pelik. Sehingga ada satu situasi politis di Mesir yang sedang terjadi. Ketakutan terhadap orang asing yang mendiami negeri. Jangan sampai mereka lebih banyak dari kita. Menjadi alat untuk menekan orang-orang Israel. Kalau kita pikir-pikir lagi, lah yang bikin mereka banyak siapa? Ya Tuhan berkati maka mereka punya anak banyak. Gara-gara anak banyak mereka susah. Lah yang bikin mereka susah siapa? Pasti dengan segera kita bilang lagi Tuhan.
Cara berpikir yang sangat naif, bukan? Tentu saja Tuhan memberkati. Tapi apakah Tuhan mau bikin umatnya itu menjadi susah? Saya tidak percaya. Tapi memang dia pakai susah untuk menjadi alat membentuk umatnya. Saya percaya. Tujuan akhir Tuhan tak bisa kita jangkau. Tujuan sesaat pada waktu itu yang bisa kita tahu. Cumalah kesakitan kita, keterbuangan kita. Tanpa bisa mengerti di ujung sana Tuhan sediakan apa. Tuhan sedang lakukan apa. Nah saudara-saudaraku yang terkasih. Kemudian peristiwa itu bergerak. Lalu orang-orang Israel tinggal di Mesir. Ratusan tahun. Dan mereka diperbudak. Maka berlakulah kalimat yang dikatakan di dalam Keluaran 4 ayat 2. Ketika kemudian orang-orang Israel oleh Musa menghadap kepada raja. Bagaimana ia mengatakan satu hal yang luar biasa. Supaya orang-orang Israel diberikan izin untuk pulang. Apa kata Musa? Lalu Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anak-anakmu yang sulung. Dengan segera kita tahu itulah anak sulung itu kenapa. Tetapi menjadi menarik sekarang. Di Mesir mereka ada, Tuhan yang antar. Di Mesir mereka pulang, Tuhan yang panggil. Tangan Tuhan semuanya. Maka dia adalah anakku yang sulung, aku mau dia kembali untuk beribadah kepadaku. Tetapi yang kita tidak mengerti tadi adalah jeda waktu itu. Kenapa harus diperbudak? Sampai situ kita masih mesti memikir baik-baik. Kemudian di dalam Hosea pasal 11, dikatakan apa di sana saudara-saudaraku? Hosea pasal 11 ayat 1, kita lihat lagi. Sehingga ini akan menjadi gambaran-gambaran yang jelas kepada kita. Bagaimana di dalam bilangan para nabi yang berganti dan bergerak dalam waktu. Tetapi mempunyai semangat yang sama dan satu. Hosea 11 ayat 1, Hosea berkata, ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Israel anak sulung Tuhan? Ya, anak sulung dalam pengertian. Mereka yang pertama dipilih sebagai bangsa. Itu sebab dalam latar belakang ini kita akan ngerti. Kita ingat anak yang hilang itu anak sulung apa anak bungsu? Hah? Nah itu yang kita tahu salah, yang hilang anak sulung sebetulnya. Anak bungsu kembali. Anak sulung di rumah tapi hilang. Karena memang kita maklum lah orang Kristen ya, cerita pertobatan yang kita suka. Padahal buat orang Yahudi, cerita anak sulung itu yang mereka benci. Karena menghantam mereka. Mereka jengkel dengan Yesus. Karena dia tahu Yesus mau menyindir mereka. Mereka anak sulung. Kenapa anak sulung ceritanya selalu kurang ajar? Mereka jengkel. Kenapa ceritanya Samaria baik hati? Bukan Yahudi. Mereka jengkel. Jadi kalau kita melihat dalam perspektif, kita akan makin kaya loh saudara. Karena ironisnya, seringkali orang Kristen sekarang berlaku persis seperti anak sulung. Kristen di dalam gereja, tapi sebetulnya hilang. Kita kembali kepada kisah ini. Anak sulung Israel. Dari Mesir kupanggil anakku. Inilah yang dikutip oleh Matius di dalam suratnya. Nah jadi saudara, dari Mesir ke Kanaan, ketika orang Israel sudah ada di Mesir, mereka menjerit, mereka berteriak, mereka diperbudak. Tuhan bawa mereka keluar, pakai seorang Musa. Maka kita pun tak ngerti, kok bisa ada di antara orang Israel. Satu orang namanya Musa bisa tinggal di istana. Ini jadi pangeran muda. 40 tahun kurang lebih Musa ada di istana. Pendidikan tertinggi dia punya. 40 tahun dia mengembara sebagai buron dalam pelarian. Di padang gurun, hanya jadi gembala. Mestinya kalau pangeran muda jadi gembala, mestinya Musa sudah di rumah sakit jiwa. Cuman pada waktu itu sumber waras belum dibuka. Mestinya dia gila, mana mungkin. Dari atas sampai ke paling bawah. Tetapi itu perjalanan Musa. Lalu waktu Tuhan panggil dia, dipakai lagi kurang lebih 40 tahun untuk memimpin orang Israel di padang gurun. Maka dia tahu, ternyata menggembalakan domba yang lemah dan kadang-kadang bodoh itu jauh lebih mudah daripada menggembalakan manusia yang bebal dan kurang ajar itu. Saudara-saudaraku, pada waktu kita memikirkan, bagian itu menjadi menarik sekali. Sehingga kemudian Musa dibentuk dalam 3 generasi. Bagaimana mungkin? Ini kan kayak dongeng saja cerita ini. Ditaruh di keranjang, dilepas, lalu putri Firaun lihat, punya jatuh hati, lalu pelihara. Kayak dongeng apa saja. Lagi-lagi Tuhan mendesain sebuah rencana yang kadang-kadang kita susah. Yang mbok semuanya didesain seperti cerita Musa.
Sehingga waktu kamu susah, mendadak ada orang tepuk kamu lalu tanya, apa yang sedang terjadi denganmu? Susah Pak, perusahaan saya lagi sulit. Jangan khawatir, ini cek untukmu. Pergilah dengan damai sejahtera. Waduh Mak, kalau saja begitu alangkah indahnya hidup kita. Lalu cek itu besarnya luar biasa. Karena kita tinggal isi saudaraku. Bukankah itu cerita yang kalian sukai? Halo? Ya, kita suka. Kemudahan-kemudahan. Kita benci kesulitan. Padahal Tuhan seringkali menyapa kita lewat kesulitan. Beruntung dan bersyukurlah. Karena Allah kepahitan kesulitan dalam hidupmu. Di situ Tuhan sedang menyapamu. Jangan lewatkan. Karena sayang sekali. Sudah susah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sesudah selesai, nggak kenal Tuhan juga. Kan sayang. Masa mesti diulangi 2 kali? Bisa ngerti ya? Sehingga jangan berburuk sangka pada Tuhan. Kok Tuhan gini, kok Tuhan gitu. No. Kita nggak ngerti dia. Dia terlalu luar biasa. Dia tahu siapa kita. Bagaimana membentuk kita. Bagaimana mengarahkan kita, saudaraku yang kekasih. Nah karena itu, Israel dibuang di Mesir. Dari Mesir mereka dibawa kembali. Maka mereka dimulai dari sebuah kehidupan. Sebagai bangsa, dari perbudakan kembali pada kebebasan. Apa yang terjadi dalam perjalanan itu, barulah kita mengerti. Tuhan mau memurnikan satu umat. Tuhan membersihkan satu umat. Maka digaraplah mereka 40 tahun di perjalanan. Siapa yang sungguh-sungguh dan setia sampai ke tanah perjanjian. Siapa yang tidak setia dan bermain-main dengan berhala, mati dipagut ular, ditelan gempa bumi, dan mati di perjalanan. Berapa banyak orang yang mati? Puluhan ribu. 600 ribu kurang lebih mereka pergi. Ada tidak kurang dari 3 peristiwa cukup besar, 60 ribu yang mati. Ya, kira-kira total 10%. Belum lagi ditambah yang tidak dicatat secara khusus. Berarti Tuhan serius sekali? Yes. Belum lagi yang berangkat tua lalu mati di padang gurun. Mati di padang gurun 40 tahun. Kalau Musa umur 120. Kalau yang berangkat itu dari Mesir umur 100. Pas 120 baru 20 tahun mengembara. Udah mati di sana. Siapa yang sampai ke tanah perjanjian? Generasi muda. Maka Yosua menjadi benih yang lewat proses yang begitu luar biasa di perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan selalu membuat satu proses dalam kehidupan kita. Menemukan satu generasi mutiara itu. Maka sampailah orang-orang Israel di Mesir. Mereka telah pulang. Sampailah mereka di Mesir. Bagaimana mereka menciptakan sebuah kehidupan. Sampailah mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan di tanah Kanaan mereka mendapatkan penggenapan dari janji Tuhan. Tetapi perjalanan panjang. Semua bergulir dalam ratusan tahun yang susah terbilang. Yakub tak lagi melihat karena dia sudah mati. Generasinya lah yang mengalami. Anak cucunya lah. Mereka pulang saudaraku dalam kebanggaan yang hebat. Sukacita yang luar biasa. Mereka menang. Tidak ada yang berani melawan Israel. Mendengar namanya pun sudah banyak yang ketakutan. Israel sedang menuju ke tempat kita, langsung ketakutan. Rahab mendengar berita itu. Itu sebab Rahab percaya betul kepada Allah Israel ini. Allah yang luar biasa. Sehingga dia percaya dengan caranya. Ia lindungi para pengintai itu. Dan dia mempercayakan dirinya kepada Allah Israel itu. Yeriko rubuh, Yeriko hancur. Israel jaya. Tapi sayang, Israel juga lupa. Lalu sesudah Tuhan memimpin, mereka bosan. Hakim-hakim, mereka bosan. Maka mereka minta raja. Mulailah Israel lulu lantak. Sesudah menjadi kerajaan, hanya Saul, Daud, Salomo. 3 raja di mana Israel bersatu, habis itu pecah 2. Utara hancur dan dibuang ke Asyur, selatan hancur dan dibuang ke Babel. Disobek oleh Tuhan. Andai kata mereka sabar, andai kata mereka ngerti, andai kata mereka taat dan tidak pernah mau bermain-main dengan Tuhan. Pasti hidup mereka akan indah bukan? Tetapi itu menceritakan pula siapa kita. Nah kita lanjut perjalanan. Maria dan Yusuf ke Mesir saudaraku. Herodes sudah murka. Dia akan membuat rencana yang jahat. Malaikat memberitahu supaya Maria Yusuf pergi ke Mesir. Majus diberitahu supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka kepergian Maria Yusuf ke Mesir, tidak kembalinya orang Majus menciptakan murka yang luar biasa kepada Herodes dan memerintahkan pembunuhan yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Ini agak kita membalik sedikit. Nah, saudara-saudara,
Pada waktu Maria dan Yusuf pergi ke Mesir, kenapa? Karena melahirkan bayi Yesus. Kira-kira waktu itu bayi Yesus berapa? Paling top 2 tahun. Jadi 2 tahun ke bawah umur tidak tahu persis berapa. Lalu bayi ini mesti dibawa. Pada waktu membawa jalan, jangan berharap Yesus bisa jalan. Saudara nggak usah berkata, pasti waktu Tuhan Yesus pergi ke Mesir, mendadak ada permadani. Sehingga Maria, Yusuf, dan Tuhan Yesus naik permadani ke Mesir. Nah, itu cerita di Irak. Itu cerita omong kosong. Itu sebab saya membaca Alkitab. Lalu saya tidak pernah bisa berpikir jujur saja. Saya punya 1001 alasan. Tapi tidak pernah bisa tuntas. Kenapa ya? Kok cerita Natal ini Yesus anak raja itu loh. Kok jadi kayaknya nggak enak banget. Maria Yusuf nggak enak banget. Tidak cukup perjalanan di dalam hamil tua. Dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Jalan berbukit-bukit ratusan kilometer ditempuh untuk Natal. Supaya dia melahirkan di Bethlehem. Supaya genap apa yang dikatakan oleh Nabi Mika. Untuk menggenapi nubuatan Nabi Mika, maka Maria harus ke Bethlehem. Untuk Maria pergi ke Bethlehem, malaikat tidak kasih tahu. Yang ada sensus dari Kaisar Agustus. Celakanya sensus diberikan bukan ketika Maria hamil 1 bulan. Justru sudah dekat-dekat mau melahirkan. Ini apa Tuhan tidak tahu? Saya pasti sangat tahu, Tuhan tahu banget. Saya mau tanya, kalau saudara diberi kesempatan, hai perempuan-perempuan, kalian diangkat Tuhan menjadi wanita paling bahagia. Menjadi Maria, maukah? Halo? Mau? Hah? Mau ya? Hamil tua jalan ya? Puji Tuhan. Ternyata ada yang mau. Oh enggak apa-apa Pak, suruh Yusuf bilang gendong aku. Wow, mau bagaimana gendong wanita hamil tua? Naik keledai pun itu menyakitkan loh. Karena hamil tua goncangan sangat mengerikan. Ternyata saudara, tidak cukup juga pintu tertutup ketika mereka ketuk satu-satu. Persis seperti gembel, padahal lagi mengandung Yesus Kristus pemilik dunia itu. Ironis ya. Kalau gini buat apa saya dipakai Tuhan kalau ditolak orang? Siapa yang mau? Selesai? Enggak juga. Ternyata judulnya bukan ketika pintu tertutup maka surga murka dan menurunkan istana dari surga. Masuklah Maria ke sana. Nah, itu cerita perwayangan. Mirip kayak cerita Hercules. Begitu lahir baby langsung bisa. Ular datang dia potes. Nah itu Hercules. Yesus tampak sekali. Sebagai bayi yang membutuhkan perlindungan orang tuanya. Sehingga Maria dan Yusuf harus berperan luar biasa. Mereka masuk dan tinggal di tempat yang hina untuk melahirkan bayi Yesus. Sudah sedikit besar, ternyata persoalan belum selesai. Mereka harus buron ke Mesir. Kurang lebih menurut tradisi gereja yang ada 3,5 tahun. Ada di Mesir, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena Mesir bukan tempat tinggal mereka. Saya tidak ngerti situasi pada waktu itu seperti apa. Tetapi suasana yang sangat tidak mengenakan menjadi buron. Kembali ke tempat dulu pernah diperbudak. Wow, ironis ya. Memang kalau napak tilas itu kira-kira seputar Kairo sekarang. Karena mereka dibuang di daerah Alexandria sana. Itu Rameses namanya. Sekarang kota itu tidak ada yang mau tinggal. Karena dianggap kota kutuk, kota aib. Karena dulu orang Israel dibuang di situ. Ya, jadi tidak ada yang mau tinggal di situ. Dan memang Mesir sendiri pun notabene hampir 94% adalah daerah gurun. Dan mereka hanya hidup di 6% daerah, khususnya Kairo dan sekitarnya. Yang bisa ditanami dan ada kehidupan. Itu sebab kalau keluar dari situ dan menuju ke daerah Gunung Sinai dan lain, itu Beduin. Memang suku-suku yang merantau yang ada di mana-mana. Di Mesir ada Beduin, di Israel juga ada Beduin. Ya, mereka rumah berpindah dan terus hidupnya memang sangat liar sekali dan tidak beraturan. Mirip seperti Gipsi mungkin gitu ya. Nah, kita kembali saudara. Karena itu sekarang dia mesti berangkat. Kurang lebih 3,5 tahun. Berputar-putar. Bagaimana mau hidup? Dia bukan orang kaya yang bisa punya deposito. Dia tidak bisa di Mesir untuk kemudian uang gak ada buka ATM. Dia tidak bisa di Mesir untuk kemudian telepon ke Israel. Tolong transfer duit. Nggak ada cerita. Maka Yusuf harus bekerja di Mesir saudaraku. Mulai kerjakan apa saja yang bisa dia kerjakan. Untuk memelihara keluarganya. Tidak ada cerita. Karena Yusuf lurus hatinya. Maka tiba di Mesir. Tuhan memberikan hadiah padanya. Sebuah bank of Mesir. Enggak ada. Ia kerja dengan keahlian tukang kayunya. Dia berjuang dengan keringatnya. Betapa beratnya Natal itu.
Kalau kita anggap itu 3,5, lalu mundur kurang lebih 2, anggaplah 5 tahun total. Lalu Yesus baru balik. Bayangkan, baru 5 tahun umur Yesus, sudah sulitnya setengah mati. Betapa banyaknya hal-hal yang berat yang dialaminya. Sepanjang hidup dan terus pelayanan, sama saja sampai mati di atas kayu salibnya. Kalau begini, siapa yang mau? Tetapi Maria dan Yusuf harus pergi ke Mesir untuk menggenapi nubuatan Nabi Hosea. Untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh Abraham. Dan yang Tuhan sudah janjikan kepada Yakub. Untuk menggenapi janji Tuhan. Maria dan Yusuf harus kesulitan. Siapa yang mau ya? Saudara-saudara, saya kira berat sekali. Tetapi maafkan saya. Di kolong langit ini tidak ada yang lebih bahagia suami istri daripada Maria dan Yusuf. Di kolong langit ini tidak ada wanita paling hebat dan terhormat daripada Maria. Di kolong langit ini tidak ada laki-laki paling beruntung dari Yusuf. Mereka orang-orang yang hebat dan luar biasa. Seharusnya kita cemburu secara rohani. Seharusnya kita punya pengalaman dekat dengan Tuhan itu. Tapi tidak semua orang Tuhan pakai dan dibuang. Tidak semua orang diberi anugerah untuk mengalami penderitaan kesulitan yang hebat itu. Tidak semua orang. Tidak semua orang menjadi seperti Ayub. Cuma 1 kisah Ayub di Alkitab. Enggak ada 2, enggak ada 3. Ya, 1 kisah Paulus sudah setia melayani malah diberi duri. Hebat ya. Kehormatan-kehormatan yang mereka dapat sungguh gak masuk akal kita. Maria dan Yusuf pun mempunyainya. Betapa mereka berbahagia. Dari Mesir, anakku kupanggil. Maka Matius dengan segera bisa melihat. Sehingga digiring oleh satu situasi politik yang begitu chaos sehingga pergi ke Mesir. Tapi justru karena situasi politik yang chaos itulah Tuhan bekerja justru di sana. Maria Yusuf ada di Mesir. Yusuf kerja dan gak merengek. Maria gak bilang, Mas Yusuf, masa sih kita cuma makan ketela tiap hari? Mana dong rotinya? Dia gak ngomel loh. Untung Yusuf punya istri bukan kalian. Sehingga agak ringan lah hidupnya. Iya, kalau wanita masa kini pasti sudah protes. Gila kau, baju melahirkan ini, baju jalan-jalan ini, baju dagang, semua baju itu sama. Nah gampangnya. Maka kalau kita bisa ada sesuatu yang lebih, bersyukurlah. Tapi jangan lupa karena itu. Ya, saudara-saudara, sekarang kita melihat. Dari Mesir anakku kupanggil. Israel adalah anak sulung Allah yang dipanggil dari Mesir. Perhatikan kalimat ini. Dia anak sulung yang dipanggil dari Mesir. Apa paralelnya dengan Kristus dipanggil dari Mesir? Jawaban sederhana. Kristus adalah anak Allah yang sejati dipanggil dari Mesir menjadi model bagi orang Israel. Mestinya orang Israel mengerti cerita ini. Mestinya mereka tahu ini penggenapan hebat. Mestinya otak mereka langsung ngerti inilah Mesias itu. Bukankah yang memberitahu Yesus lahir di Bethlehem adalah ahli Taurat di istana Herodes? Tapi dasar imam pada waktu itu lebih suka istana daripada kandang hina. Lebih suka Herodes daripada Yesus. Karena Yesus tidak bisa menggajinya. Herodes membayarnya berapapun yang dia mau. Betapa sulitnya menjadi imam yang sejati itu. Ternyata imam seperti zaman dulu hanya urusan uang. Tidak mau Yesusnya. Sekarang kualitas ditunjukkan. Inilah Kristus, anak Allah yang sejati. Ia berjalan dengan ayah ibu yang penuh iman. Jalan pahit. Waktu kembali mereka tidak menjual diri dan tidak menjual iman. Yusuf tidak merengek. Maria tidak marah-marah dengan apa yang dialaminya. Ia lakoni semuanya dalam keimanan yang sungguh. Artinya kita pun bisa. Sejauh mana kita berserah pada Tuhan? Itu pertanyaannya. Maka yang kedua, Israel pergi ke Mesir. Lalu untuk apa? Untuk mereka lepas dari bahaya kelaparan. Ya kan? Sehingga mereka tinggal di Mesir. Lalu dari Mesir mereka dipanggil untuk menguasai tanah perjanjian. Bagaimana Kristus ke Mesir? Kristus ke Mesir untuk lepas dari ancaman Herodes. Saudara bisa lihat formatnya. Dari Mesir anakku kupanggil. Sehingga kemarin saya sudah singgung sedikit. Anwar Sadat, Presiden Mesir. Dengan bijak berkata dalam pidatonya. Mesir tidak mungkin hidup terpisah dari Israel. Kita harus berdamai dengan Israel. Gara-gara itu dia dijedor dan mati. Tapi Anwar Sadat betul. Secara sosiologi, secara politis. Tidak usah bicara teologis dulu. Betul sekali. Ya, andai kata Mesir tidak rukun damai dengan Israel. Mereka nggak akan kebagian devisa tourism. Israel hidup pertama kali dari tourism, number 1. Sekarang baru mereka punya pertanian, industri mereka naik. Sudah mulai bergeser. Tourism mulai agak menjadi nomor 2, nomor 3. Tetapi tetap memberikan sumbangan devisa yang cukup besar.
Dan Mesir kebagian. Dari 10 hari perjalanan atau 12 hari perjalanan, paling tidak dia kebagian 2 hari. Yordan kebagian 1 hari. Untuk Gunung Nebo dan orang lihat Petranya. Tapi di Mesir cukup panjang. Mereka kebagian 2 hari. Jadi, betul Anwar Sadat. Karena mereka berdamai, orang-orang Arab di Israel ada kurang lebih 1 juta orang. Kalau liburan pergi selalu ke Mesir. Karena libur di Mesir murah daripada libur di Israel. Dan orang Arab di Israel tidak terlalu kaya-kaya amat. Jadi hotel-hotel mewah di Israel yang ada di situ cuma orang Yahudi saja. Agak jarang orang Arabnya. Mereka lebih pergi libur ke Taba, ke daerah Mesir, pinggir pantai. Betul loh. Kalau tidak, habislah mereka. 10 juta orang di Mesir, di Kairo khususnya, dan sekitarnya, menggantungkan hidup dari turisme. Tidak ada turisme, mati semuanya. Itu sebab jangan heran kalau pergi dari Mesir, kita jalan ke Mesir, mau ke Israel. Satu bus itu sudah ada satu guide-nya, ada asisten guide-nya lagi. Di Israel cuma 1 orang, karena memang Israel sangat irit. Tidak perlu dua-dua. Ada sopir, guide, asisten guide. Mau ke Sina nanti, plus 1 tentara lagi. Jadi 3 orang. Israel tidak pakai tentara-tentaraan. Just one. Jadi kalau kita bayar cost guide-nya, 3 di Mesir, 1 di Israel. Karena terlalu banyak yang butuh hidup dari tourism di Mesir. Israel orang mulai beralih dari bisnis itu ke pertanian, ke industri dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, betul sekali ya. Lepas. Jadi harus bersahabat? Yes. Walaupun agak ironis juga. Kenapa? Kan dulu orang Israel di sana diperbudak. Tapi Yesus harus ke sana. Ironis ya. Kenapa Yesus pergi ke Israel? Karena terancam di tanah sendiri. Padahal Israel dianiaya di Mesir, pulang ke tanah sendiri. Yesus terancam di tanah sendiri, pergi ke Mesir. Ironis. Pernah you ngerti kalimat itu? Ironis. Betapa jahatnya ini orang-orang Israel ini. Mestinya mereka ingat mereka dulu dibudak, dibuang. Mestinya mereka tidak boleh gitu. Tapi itulah dosa. Dan yang terakhir saudara, Israel kembali dari tanah perjanjian dengan sukacita. Ya, kita bebas dari perbudakan. Sekarang kita dapat tanah. Kita bukan lagi budak di tanah sendiri. Yesus pulang dari Israel. Inilah kabar sukacita. Injil itu telah datang. Bertobatlah. Karena dia akan membagi keselamatan, kebebasan, sukacita yang sejati. Alangkah luar biasanya. Dari Mesir, anakku kupanggil. Harusnya mengorek memori orang Israel untuk klik pada berita perjanjian lama. Tetapi sekali lagi, mereka gagal. Dan saya berharap sesudah 2000 tahun kemudian, giliran saudara dan saya untuk memikirkan itu. Jangan sampai lagi kita gagal tentang Natal itu. Mari kita mengerti dengan tepat. Ingat, engkau minta hidup menderita pun, kalau Tuhan anggap tidak layak, Tuhan gak akan berikan padamu. Perhatikan kalimat saya. Tuhan, buat aku menderita, ambil semua hartaku. Belum tentu Tuhan kasih. Karena tidak usah kau minta kalau waktunya Tuhan beri. Paling Tuhan bilang, udahlah nak, jangan sok suci. Udah diam saja kau, pakai kekayaanmu. Hidup kau, bagianmu itu. Yang menderita di sini, jangan juga teriak, Tuhan kenapa aku terus menderita? Tetanggaku tidak, Tuhan pun bisa marah. Jangan cemburu, sebelahmu itu orang berdosa, makanya kaya raya. Kau orang jujur jalani langkahmu. Maka hiduplah puas dengan apa yang Tuhan kasih padamu. Kalau Tuhan kasih kekayaan, bertanggung jawablah. Jangan permainkan itu. Buat untuk kemuliaan namanya. Kalau Tuhan izinkan engkau miskin, bersukacita. Jangan merengek hanya karena kemiskinanmu. Maka biarlah Natal ini memberikan pemaknaan. Betapa Natal penuh dengan kegelapan. Tapi tahukah saudara, di kegelapan itu cahaya bersinar terang. Luar biasa sekali. Maka kalau kita berani menerangi dunia, kita mesti berani menjadi terang yang luar biasa. Yang teraniaya dan sulit di tengah pergumulan kehidupan. Kita harus berbeda dengan dunia di sekitar kita. Biarlah Tuhan menolong kita, membantu kita untuk memahami Natal. Selalu ingat apa yang sudah kita katakan dalam perenungan di beberapa waktu yang lalu. Jangan sampai kita cuma punya suasana Natal, tapi tidak punya makna. Jangan sampai kita mengingatinya tahun lepas tahun, tapi kita tidak punya kekuatannya. Maka pertanyaan saya terakhir pada waktu kita tutup lagi ini. Maukah saudara menikmati Natal yang sejati? Halo? Mau ya? Berangkatlah ke Mesir, berjalan kakilah ke Israel. Semoga saudara menemukan. Oh ini toh Natal itu. Karena kalau naik bus kira-kira 7-8 jam. Kairo sampai ke Taba ya.
Dari Tabah masuk lagi nanti balik ke Nazaret, ya kira-kira jalan kaki, naik mobil 3-4 jam. Jadi total naik mobil itu ya 12 jam lah ya. Nah 12 jam total naik mobil dengan speed 100 km per jam. Ya, saudara jalan kaki 2 kali mesti ya. Nanti napak dari Bethlehem pergi terus ke Kairo sana. Dari Kairo balik lagi terus balik ke Nazaret. Semoga engkau mengerti hari ini. Artinya hari Natal. Selamat menemukan hari Natal. Tapi jangan bilang, Pak saya udah biasa daki gunung kok. Bukan itunya, bukan kakimu, hatimu. Tuhan menolongmu, Tuhan memberkatimu. Izinkan saya menutup dengan kisah perempuan tua pada waktu mereka mendapat kemerdekaan dari Amerika. Amerika di tahun 60-an itu teraniaya oleh apartheid. Maka Martin Luther King Jr., si kulit hitam itu berjuang. Seorang doktor dari Harvard University, seorang pendeta. Dia berjuang berkhotbah. Salah satu kalimatnya yang sangat hebat ya. Lemparkan bom ke rumah kami. Bakar harta milik kami. Bunuh anak-anak kami. Tetapi kami akan tetap mengasihi kalian. Saya jujur saja tiap kali ingat kalimat itu saya gemetar. Waduh. Begitu berani, begitu hebatnya. Ayo bertanding begitu ya. Seperti seorang pemberani lawan apapun berani. Tapi ujungnya itu loh. Tetapi kami tetap mengasihi kalian. Wow. Martin Luther King memang mati. Ditembak oleh kulit hitam ekstremis. Ada yang bilang kulit hitam dibayar atau dan seterusnya. Tapi lepas dari semua itu. Ia meninggalkan jejak yang luar biasa. Nah, pada waktu apartheid mereka dapatkan seorang nenek tua sedang berjalan. Lalu seorang supir taksi kulit putih yang tadinya mungkin tidak ikut-ikutan apartheid itu merasa simpatik lalu bilang, Nek, mari saya akan antar engkau kemanapun engkau mau. Lalu nenek ini berkata dengan kalimat yang menarik, saya merasakan semangat Natal di situ. Bertahun-tahun kakiku merdeka, tidak capai karena naik bus. Tapi hatiku terjajah karena tidak boleh duduk sembarangan. Orang kulit hitam naik bus mesti duduk di belakang. Tidak boleh di depan walaupun kosong. Kalau sudah penuh dari lagi kulit putih mereka mesti berdiri. Tidak boleh duduk. Sampai toiletnya pun beda. Lalu dia bilang apa? Sekarang kakiku capek dan letih berjalan. Bahkan ratusan kilometer. Tapi hatiku merdeka. Aku pilih jalan kaki. Dan dia terus jalan. Nenek tua ini. Lalu saya mulai mengingat di dalam peristiwa seperti ini. Waktu Maria berjalan. Saya dulu mungkin mengatakan, Ibu Maria, kasihan, sudah jalan terlalu jauh. Pasti dia akan berkata padaku, Big Man, kakiku memang letih. Tapi hatiku terlalu bersuka. Ribuan kilometer lagi tidak berarti buatku. Baru saya akan ketawa, baru saya akan prihatin dan nangis. Oh, kakiku masih kuat. Tapi mungkin hatiku belum merdeka. Sehingga aku tidak bisa merasakan apa yang dirasakannya. Semoga kita menemukan kemerdekaan Natal dalam hati. Sehingga kita kuat mengayunkan langkah, mengikuti dia kemanapun, dimanapun. Dan hidup kita menyenangkannya. Natal itu memang berdarah. Fenomena yang mengerikan. Tapi orang menemukan kasih sayang, merasakan sukacita yang luar biasa. Semoga saudara mampu menyibak semangat itu. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak berdoa secara pribadi. Mungkin engkau capek di kehidupan ini. Langkah kakimu letih, kesulitan, resesi, menghantam, mengancam masa depanmu. Sepertinya ada banyak harapan yang terbuang. Menakutkan apa yang ada di depan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Berdoa supaya hatimu merdeka. Sukacita sehingga tidak kalah oleh ancaman ketakutan apapun. Sehingga engkau mampu mengayunkan langkah dari kegelapan perlahan-lahan. Engkau melihat sinar terang. Akhirnya engkau berkata, Natal. Ya, Natal itu kini milikku. Di hidupku. Terima kasih. Ya Tuhanku. Bapa di dalam surga. Panjang perjalanan Maria dan Yusuf. Dari tanah yang kau berikan, tanah perjanjian. Pergi ke Mesir, tanah perbudakan. Untuk sebuah keselamatan dari ancaman manusia berdosa. Berjalan kembali. Ternyata bukan perjalanan sia-sia. Tapi penuh dengan makna. Untuk mengingatkan umatmu. Apa yang sudah terjadi pada mereka di waktu yang lampau. Tapi mereka gagal untuk memahaminya. Tuhan, kini kami mengulang kembali semuanya. Bahkan jauh ribuan tahun ke depan. Ketika engkau datang ke dunia. Sudah seharusnya lah kami mengerti.
Sudah seharusnya kami mampu melakoni, tapi kami juga seringkali gagal. Kami mendapat pemahaman yang salah tentang Natal, tentang pemeliharaan Tuhan. Kami mendengar khotbah-khotbah yang justru membuat kami tampak kuat sesaat, tetapi lemah ketika kesulitan itu datang. Karena itu, tolonglah kami, supaya kami tangguh di kehidupan ini. Mensyukuri tiap apa yang terjadi. Belajar selangkah demi selangkah. Memahami misteri pemeliharaan Allah. Dan tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika ada rasa kesakitan, ketakutan, kengerian. Ketika ada persoalan-persoalan ekonomi yang menghantam kami langsung dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan hati kami untuk terus mengayunkan langkah. Mencipta berbagai peluang oleh karena kemurahan-Mu. Semakin kuat lewat kesulitan karena pertolongan-Mu. Dan semakin bijaksana di kehidupan lewat berbagai pergumulan. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami dalam tangan-Mu. Biar Natal yang akan kami rayakan menjadi Natal yang memberikan kami kekuatan. Natal yang membuat kami makin dekat kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com